Selamat pagi pemirsa. Kejaksaan Agung memikul tanggung jawab besar untuk memastikan kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG diusut hingga tuntas, terang benderang, dan tanpa pandang bulu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 16 Juni 2026 dengan tema Menegakkan Muruah MBG bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat ya Bang? Sehat. Sehat? Sehat. Walaupun tidak makan MBG. Ini pertanyaan besar kita Bang, bagaimana kemudian makan bergizi gratis yang tujuannya itu sangat bagus, sangat mulia, benar-benar kemudian bisa dipastikan pengadaannya, lalu seluruh prosesnya benar-benar bersih, benar-benar sehat, dan kita bisa menegakkan muruah atau wibawa MBG ini, Bang Elman? Ya, artinya gini ya, gebrakan dari Kejaksaan Agung yang telah mentersangkakan ya, minimal 3 pimpinannya kan, mantan pimpinannya dan 2 dari swasta kan. Benar. Tentu saja semua orang juga percaya rasanya tidak mungkin hanya berlima kan. Rasanya nggak mungkin. Nah, untuk itu memang Kejaksaan Agung nggak boleh lamban dalam mengusut kasus ini kan. Ini menyangkut masa depan MBG kan, masa depan untuk pemenuhan gizi buat anak-anak yang memang selama ini dirasa tidak kurang gizi kan. Nah, tapi masalah sekarang yang perlu segera mendapat perhatian Kejaksaan Agung adalah nama-nama yang sudah sempat beredar. Oh, yang jadi, itu ya? Yang disampaikan. Nah, entah siapa menyampaikan ini kita nggak tahu kan. Memang ada salah satu mantan pimpinan MBG ini, Pak Sony itu kan mau jadi justice collaborator. Benar. Tapi tentu saja kita tidak bisa menuduh nama-nama itu dari dia. Tapi penasihat hukumnya mengatakan ada 26 nama. Iya. Sudah sempat dikatakan tuh ya? Nah, 26 nama yang sudah diserahkan. Nah, tapi juga beredar juga 20 nama. Yang lain? Nah, beredar juga 32 nama. Bisa jadi sama, bisa jadi benar. Bisa sama, bisa tidak jadi sama. Bisa jadi salah kan? sama sekali. Nah, memang disinilah arti pentingnya Kejaksaan Agung harus segera memberikan kepastian. Karena kalau tidak, kasihan juga nama-nama orang yang sudah sempat beredar ini bisa jadi fitnah atau jadi pembunuhan karakter juga kan. Baik, bagaimana caranya dan bagaimana kecepatan untuk membuktikan itu kita akan bahas. Bagaimana pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026, menegakkan muruah MBG. Menegakkan muruah MBG. Kejaksaan Agung memikul tanggung jawab besar untuk memastikan kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG diusut hingga tuntas, terang benderang, dan tanpa pandang bulu. Tanggung jawab itu tidak semata untuk memenuhi rasa keadilan publik, melainkan juga menyelamatkan muruah salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyangkut hak gizi jutaan anak Indonesia. Kita mengapresiasi langkah Kejagung yang bergerak cepat menetapkan tersangka. Sejauh ini, Kejagung telah menersangkakan 6 orang dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026. Ada mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, serta 2 ex-wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Dari pihak swasta ada Asep Yusuf Somanti yang diduga terlibat dalam rasuah penetapan mitra dapur dan pengaturan titik satuan pelayanan pengadaan gizi SPPG. Terbaru dari pihak swasta Andri Mulyono selaku komisaris PT Yasa Arta Trimanungga,
dalam kaitan dugaan penggelembungan harga pengadaan sepeda motor listrik MBG. Salah seorang tersangka, Sony Sanjaya, telah mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengusut kasus. Melalui kuasa hukumnya, Sony menyatakan siap membuka tabir perkara termasuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Sony disebut kuasa hukumnya telah menyampaikan 26 nama dari berbagai kalangan yang menurutnya terkait dengan praktek rasuah MBG. Bukan itu saja, pihak Sony mengklaim punya bukti komunikasi yang tersimpan. Namun publik tidak cukup hanya disuguhi nama-nama yang berada di lapisan permukaan yang justru menimbulkan berbagai spekulasi dan desas-desus yang berpotensi liar. Banyak nama terseret tanpa dasar yang jelas. Situasi seperti itu hanya akan melahirkan fitnah dan memperkeruh ruang publik apabila aparat penegak hukum tidak segera menyajikan fakta hukum secara utuh. Tentu saja, pengakuan tersangka tidak dapat ditelan mentah-mentah sebagai kebenaran. Semua harus diuji melalui alat bukti yang sah. Kejagung juga menyatakan masih mempelajari permohonan status justice kolaborator yang diajukan Sony. Jika dari hasil pendalaman ternyata Sony merupakan pelaku utama, ia tidak berhak menyandang status saksi pelaku. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Terlepas dari apapun status hukum Sony nantinya, kesaksiannya adalah petunjuk emas yang tidak boleh dipendam di bawah meja. Kejagung mesti mengusut tuntas semua nama yang terseret tanpa pandang bulu. Di hadapan hukum, tidak boleh ada hak istimewa bagi siapapun, tidak peduli seberapa besar kekuatan politik atau pengaruh kelompok yang menyokong mereka. Pengusutan dugaan korupsi MBG secara transparan dan tuntas menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar. Ini bukan hanya soal menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola institusi negara. Menyelamatkan marwah program MBG hanya dapat dilakukan melalui pengusutan kasus rasuah yang membelitnya secara adil, terbuka, dan menguak semua pelaku. Dengan demikian, harapan rakyat terhadap program prioritas Presiden Prabowo dapat terus menyala di atas fondasi integritas yang kokoh. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini bisa tidak kita kembali lagi menegakkan muruah atau wibawa MBG? Silakan Pak. Oke, terima kasih. MBG yang mana ini Bung Leo? Makan berbiji gratis atau markup barang gila-gilaan? Markup barang gila-gilaan ini harus dituntas MBG-nya. Program prioritas, program investasi masa depan anak-anak malah diamputasi. Tersangkanya itu akademisi, jenderal TNI, jenderal polisi, dan ada swasta. Saya nggak tertarik yang swasta ya, karena ini masalah korupsi. Mereka kan cari untung kalau swasta ya. Pak Sony itu harus buka-bukaan benaran, jangan hanya ngomong-ngomong doang. Jadi GC itu rakyat menunggu, ada politisi nggak, ada legislatif nggak, ada yudikatif nggak, ada eksekutif nggak. Itu harus dibuka. Justru saya juga menunggu dari Ketua Bu Nani ini Bung Leo. Beliau itu kan mantan wakil ketua. Apa masa iya beliau nggak tahu sama sekali? Apalagi Pak Sony mengucapkan selamat kepada beliau. Saya khawatir juga ada apa-apanya nih. Jadi harus diusut itu. Pak Ketua terima 1M sehari dari yayasan. Ya ditutup aja itu semua yayasan yang terafiliasi. Dan sekarang ini katanya lagi mau menutup dan menggabung. Kok baru sekarang? Jadi ini lucu-lucuan aja. Terakhir, pengawasannya gimana? Susah kalau pengawasnya juga punya dapur. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Buka-bukaan memperjelas, termasuk tadi Pak Ondo mengatakan bagaimana itu Bu Nani masa nggak tahu sih, kan wakil kepala juga. Bagaimana Bang?
Ya memang benar apa kata Pak Ondo ya. Memang kasus ini harus dibuka seterang-terangnya gitu. Iya. Artinya kan pertama tadi kita jelaskan nama-nama yang sudah beredar itu, mereka juga berharap ini harus dibuka gitu kan. Diperjelas ya. Supaya clear dia kan. Iya. Apakah mereka pelaku atau hanya disebut-sebut. Loh kalau memang punya alat bukti mereka sebagai pelakunya, memang segera harus dijadikan tersangka kan. Iya. Itu kan penting, poinnya kan di situ kan. Betul. Tapi kalau tidak benar terbukti, lah ini kan jadi korban kan. Iya. Jadi korban fitnah, Iya. karakter di bumi hanguskan kan gitu. Betul, Ini kan penting. Jadi sisi lain masyarakat juga perlu ada kepastian. Iya. Karena masyarakat sekarang ini mungkin jangan-jangan masyarakat lebih percaya gitu kan. Jangan-jangan masyarakat nggak curiga, wah ini benar nih. Oh. Ya, artinya ini kan Bisa jadi. loh, karena yang akan menjadi justice collaborator ini kan mantan wakil ketua, Betul. orang dalam, Iya. kan nggak mungkin Iya. mengada-ada kan. Iya. Orang sangat percaya kalau ordal yang membuka, Yang cerita. yang cerita, pasti ada buktinya, ada faktanya kan gitu kan. Nah, Bahkan sampai berani menyampaikan ke kuasa hukum kan. ya begitu. Itu kan nggak main-main, Bang. Dan sudah menyebutkan angka 26. Iya. Jangan-jangan akan berkembang kan gitu kan. Bahkan mereka sebutkan di dalam dalam handphonenya Iya. ada bunyi percakapan. Oh, ada buktinya ya. Ada buktinya gitu kan. Waduh. Makanya kan pengacaranya bilang titip kepada kejaksaan Iya. jangan sampai terhapus, jangan sampai hilang gitu kan. Nah, oleh karena itu memang disinilah arti pentingnya kejaksaan harus segera dan nggak boleh memperlambat, nggak boleh membiarkan ini menjadi bola liar Iya. yang kemana-mana kan gitu kan. Sebab kalau bola liar kan ya masyarakat juga tidak punya kepastian, kepastian hukum, ya MBG-nya juga merana nanti kan. Bang, tapi kalau misalnya ya melihat dugaan, saya bilang dugaan Bang, karena di media sosial itu kan kita asumsikan saja itu semuanya tidak benar. Tapi kan sudah beredar nama-nama yang bukan orang-orang biasa seperti kita Bang. Ini nama-nama orang-orang yang punya kekuatan Bang, entah dari manapun ya di posisinya. Apa kemudian Kejaksaan Agung benar-benar akan bisa buka semua Bang? Karena itu kalau melihat nama-namanya kan mengerikan juga Bang. Ada dugaan eksekutif, ada dugaan legislatif, ada dugaan orang partai. Bagaimana Bang? Ya kalau menurut artinya kalau akal sehat dan berdasarkan teorinya mestinya kan siapapun itu, pangkat apapun, sebesar apapun pengaruhnya di Republik ini kan, kalau memang fakta hukumnya ada kan proses mestinya kan. Karena 3 orang ini saja kan bukan nama-nama biasa juga ya Bang, yang sudah ditahan ini kan. 3 orang ini bisa masuk jadi tersangka kan. Iya. Jadi artinya itu bukan menjadi soal. Kan begitu kan. Nah, tinggal sekarang PJD-nya harus bekerja keras dan Kejaksaan Agung harus membackup kan gitu kan. Iya, iya. Dan bahkan menurut saya sih pemerintah harus membackup. Kenapa harus backup? Supaya BGN ini akan lebih mulus ke depan. Akan bersih ya. Bersih, masyarakat juga akan percaya kan gitu kan. Kan ini kan menyangkut maruah daripada BGN. Betul. Sebab kalau ini dibiarkan Leo, menjadi seperti artinya menggantung dia, semua akan tersandra. Iya. Semua BGN-nya tersandra. Iya. Ya orang-orang yang disebut-sebut juga tersandra. Iya. Kasihan juga kan gitu kan. Dan program MBG-nya sendiri yang tujuannya mulia Bang untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak itu juga bisa jadi kena stigma kan Bang. Ketika orang membicarakan sesuatu yang belum tentu benar, bahwa ada penyimpangan di dalamnya kan bisa membuat orang jadi antipati kepada MBG. Pertanyaannya bagaimana menyegerakan itu, kita bahas di bagian berikut. Bang Ahmad, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bagaimana kita bisa mendukung supaya penyelesaian kasus ini sesegera mungkin. Karena kalau berlama-lama, makin lama orang akan melihat, ini MBG ini sesuatu yang tidak baik nih, tidak perlu kita dukung. Bagaimana Bang?
Ya, tentu masyarakat kan berharap nih kan, ya apapun keterangannya Pak Sony ini, jangan diabaikan gitu kan. Yeah. Lepas daripada apakah dia sekarang ini kan sedang lagi diteliti apakah dia pelaku utama atau tidak kan. Betul. Tapi kan dugaan masyarakat kan rasanya Bukan. Artinya kan kemungkinan dia lolos jadi Justice kolaborator kan besar sekali kan. Yeah. Nah, oleh karena itu memang segeralah, dan jangan ada kesan bahwa Pak Sony ini asal bunyi gitu ya. Oh. Jangan ada kesan seperti itu. Oke. Kan tidak mungkin juga Pak Sony ini asal bunyi. Dia mantan perwira tinggi polisi loh. Betul. Jadi udah pasti terukur kan. Iya. Jadi nama-nama ini kan kita sih nggak boleh juga langsung percaya. Praduga tak bersalah harus tetap praduga ada. tak bersalah. Iya. Tetapi nama-nama ini mestinya diproses gitu kan. Diperiksa ya. Nah, diperiksa walaupun silent ya. Iya. Jangan juga terbuka gitu Jangan kan. sampai tercemar nama Jangan baiknya. tercemar nama baik kan. Mungkin secara silent juga bisa dilakukan penelitian, Iya. pengkajian Iya. gitu kan. Iya. Supaya memang masyarakat percaya gitu kan. Sebab kalau belum apa-apa langsung menentukan ini berita bohong gitu kan. Nggak boleh juga. Iya. Kan mestinya kan apapun informasi dari Pak Sony ini kan harus menjadikan petunjuk emas kan. Betul. Ini kan penting juga. Iya. Jarang-jarang juga Iya. Iya. orang mau seperti itu kan. Jadi jangan juga dikesankan seolah-olah Pak Sony mau mencari perlindungan. Nggak boleh juga berburu sangka. Iya. Jadi sebaiknya penjelasan, Iya. pernyataan dari Pak Sony ini harus diterima sebagai masukan yang baik Iya. buat penegakan hukum. Dan ini bisa secepat mungkin, Bang? Ya, mestinya secepatnya. Oke. Apa yang ditunggu-tunggu kan gitu. Iya. Kalau masalahnya udah terbuka begini kok. Baik. Kita tunggu kejelasannya seperti apa agar kemudian muruah MBG bisa tetap tegak. Bang Elman, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, menyelamatkan muruah program MBG hanya dapat dilakukan lewat pengusutan kasus korupsi yang membelitnya secara adil, terbuka, dan menguak semua pelaku. Dengan demikian, harapan rakyat terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat terus menyala di atas fondasi integritas yang kokoh. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.